Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang yang menghina santri dengan mengatakan mondok lama-lama tapi nggak bisa ngaji, mondok udah puluhan tahun tapi nggak ngerti-ngerti, buat apa ngaji? Maka dijawab oleh Abu Lais. Qala Abu Lais berkata, man jalasa inda alimin walam yaqdir ala hifdi syai'in minal ilmi nala sab'a karomatin. Barang siapa yang duduk di samping orang alim, samping kiai, ustadz, dan dia tidak mampu untuk menghafal sedikit pun dari ilmu, nala sab'a karomatin, dia tetap akan mendapatkan 7 kemuliaan. Jadi nggak ada yang sia-sia meskipun santri tidak mampu menghafal sedikit pun ilmu apa-apa, tidak mengerti ilmu apa-apa, tapi setidaknya santri tetap akan mendapatkan 7 kemuliaan. Apa kemuliaannya? Fadlal muta'allimin. Fadlal muta'allimina yang pertama adalah keutamaan para santri, para pencari ilmu. Apa keutamaannya? Banyak. Salah satunya keutamaan melangkahkan kaki dari rumah. Bahkan sebelum melangkah pun dosa-dosanya sudah diampuni. Terus duduknya saja lebih baik dibandingkan sodako. Terus mengaji, mendengarkan ilmu kiai tanpa harus menulis, tanpa harus memegang kitab pun ganjarannya lebih utama dibandingkan sodako 1000 kuda. Itu adalah fadlal muta'alimin yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak pesantren. Jadi ketika ada orang yang sodakoh di masjid jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran, santri setiap hari memiliki ganjaran tersebut, bahkan lebih baik daripada orang-orang tersebut. Wa habsahu anidzunubi, menjaganya dari perbuatan dosa. Keutamaan santri yang tetap di pesantren meskipun dia tidak paham ilmunya, dia mendapatkan kemuliaan tidak melakukan dosa, ditahan, dipenjara di pesantren, tidak bisa melakukan perbuatan dosa. Ini adalah suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, karena zaman sekarang perbuatan dosa itu sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Maka salah satu tempat yang kita malu untuk melakukan dosa adalah di pesantren. Maka ini adalah salah satu kemuliaan santri meskipun dia tidak bisa mengaji. Wa nuzular rahmati alaihi hala khuruji min baitihi, dan dia akan dirahmati, turunnya rahmat kepada santri ketika dia keluar dari rumahnya. Semenjak dia berangkat keluar dari rumah menuju pesantren, dia selalu diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah memberikan kasih sayangnya kepada seorang hamba, maka makhluk-makhluk yang lain pun akan menyayangi santri tersebut. Wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil halaqati hasala lahu nasibun. Dan ketika rahmat turun kepada para ahli-ahli ngaji, orang-orang yang ada di lingkungan riungan ngaji, maka santri yang tidak paham itu pun akan mendapatkan bagian dari rahmat tersebut. Jadi jangan takut meskipun kita tidak paham ilmunya, tetap kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bahkan wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Santri yang tidak paham tersebut akan tetap dicatat dalam ketaatan selagi dia masih mau mendengarkan ilmu. Selagi dia masih mau belajar, mendengarkan, meskipun tidak paham, dia akan dicatat sebagai orang yang taat. Wa idza daqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Ketika hatinya merasa galau karena tidak paham terhadap ilmu, maka kegalauannya itu akan menjadi wasilah untuk dia hadir di hadratillah, menjadi tamu agung Allah. Maka santri itu luar biasa. Wa yar'izal alimi wa zillal fasiki, dan dia akan menilai, memperhatikan bahwa ada keagungan pada seorang alim dan ada kehinaan kepada seorang yang fasik. Ketika dia mengetahui bahwa orang alim itu memiliki keagungan dan orang fasik itu akan memiliki kehinaan,
fayamilu tab'u ilal ilmi wa yaruddu qalbu anil fiski. Sehingga karakternya, tabiatnya akan lebih cenderung senang kepada ilmu dan menolak akan kefasikan. Maka inilah derajat atau karomah kemuliaan yang didapatkan santri, meskipun dia tidak paham akan ilmunya, meskipun dia sulit untuk mendapatkan ilmu karena saking jendelnya, saking lambatnya IQ-nya, maka tetap semangat meskipun kita belum bisa menghafal Alfiyah, belum bisa mengaji Fathul Mu'in, belum bisa ngaji tafsir Jalalain, kita tetap harus semangat. Kobarkan semangat santri, buktikan bahwa kita adalah orang yang diharapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab.